Indonesia. Eh, Analisis datanya menggunakan regresi data panel, lalu menggunakan laporan keuangan triwulan periode 2020 sampai dengan 2024. Baik, hipotesa dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesa pertama, eh, beban cukai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap net profit margin. Lalu hipotesa kedua, debt to asset ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap net profit margin. Yang ketiga, beban cukai dan debt to asset ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap net profit margin. Langsung ke bab 4 atau saya lanjut, Pak? Langsung bab 4 aja. Bab 4. Baik, Pak. Baik, langsung ke bab 4, hasil dan pembahasan. Berikut adalah, maaf, analisis regresi data panel. Eh, Analisis deskripsi. Berikut tabel yang dikirim menunjukkan analisis statistik deskriptif data panel. Variabel dependen Y menunjukkan nilai rata-rata sebesar 6,41 dengan nilai tengah 6,54%. Data ini memiliki rentang antara nilai minimum 0,99% dan nilai maksimum 14,02%. Tingkat sebaran data yang diukur dengan standar deviasi adalah sebesar 2,59%. Untuk variabel independen, X1 menunjukkan rata-rata sebesar 2,32E plus 13 dengan standar deviasi yang tinggi, yaitu 2,76E plus 13, yang mengindikasikan bahwa variabel atau sebaran data pada kedua variabel ini sangat besar. Sementara itu, variabel X2 memiliki nilai rata-rata 34,87% dengan standar deviasi 7,39%, yang menunjukkan sebaran data yang lebih terkonsentrasi di sekitar nilai rata-ratanya. Baik, langsung ke uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji Chow. Di sini p-value cross section chi-square-nya adalah 0,0000 karena nilai tersebut lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak sehingga model yang terpilih adalah FEM. Untuk uji yang kedua adalah uji Hosman. Berdasarkan hasil dari uji Hosman diketahui p-value cross section atau chi-square adalah 0,0548 karena nilai tersebut lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 diterima sehingga model yang terpilih adalah REM. Selanjutnya uji Lagrange multiplier. Berdasarkan hasil dari uji Lagrange multiplier diketahui p-value cross section chi-square adalah 0,0107 karena nilai tersebut lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga model yang terpilih adalah REM. Kesimpulan uji regresi data panel. Disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model karena uji Hausman dan uji Lagrange multiplier berkesimpulan bahwa model yang paling tepat adalah eh, random effect model. Lanjut ke uji normalitas. Uji normalitas adalah salah satu uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil dari uji normalitas, diketahui p-value adalah 0,85775
Karena nilai tersebut lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti residual terdistribusi normal. Uji multikolinearitas. Nilai center PIF untuk variabel beban cukai X1 dan variabel debt to asset ratio X2 adalah sebesar 1,043822. Karena kedua nilai PIF tersebut berada di bawah ambang batas 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius di antara variabel-variabel independen dalam model regresi penelitian ini. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi tidak dilakukan pada penelitian ini yang menerapkan regresi data panel dengan random effect model. Hal ini didasari pendapat para ahli dan literatur ekonometrika terkemuka, Gujarati dan Porter. Model RAM diestimasi menggunakan metode GLS. Metode GLS secara inherent dirancang untuk menangani kasus di mana error term tidak bersifat independen. Oleh karena itu, keberadaan autokorelasi dalam data justru memperkuat justifikasi pemilihan RAM di atas model OLS biasa. Karena RAM mampu menghasilkan estimasi yang tetap valid dan efisien dalam kondisi ini. Uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Brispagan pada tabel di atas, diketahui nilai probabilitas dari statistik Ops R square adalah sebesar 0,6424. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi, maka H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Lalu uji persamaan regresi data panel dan, dan hipotesis atau uji T. Berikut adalah ketentuannya. H0 adalah variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan H1 yaitu variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji persamaan regresi data panel dan hipotesis uji T. Berikut adalah eh, uji persamaan regresi. Pada tabel tersebut ditampilkan eh, uji persamaan regresi data panelnya, yaitu Y sama dengan 8,99897 dikurangi 3,63E eh, strip 14 X1 dikurangi 0,050176 X2 plus error. Koefisien beta untuk X1, koefisien beta sebesar min 3,63E min 14. P-value sebesar 0,0130. Dikarenakan P-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya beban cukai X1 secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPM. Sedangkan untuk X2 P-value sebesar 0,0086, di mana P-value tersebut lebih kecil dari eh, sorry, ini ada salah, Pak. Yang benar adalah P-value sebesar 0,2987. Yang yang benar ada yang di tabel, Pak, di mana P-value tersebut lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu H0 diterima. Kesimpulannya secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap NPM. Lalu uji signifikan pengaruh simultan atau uji F. Berikut adalah ketentuannya. Variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu yang kedua, variabel independen untuk H1, variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel nilai uji F dan koefisien determinasi. Pada kotak warna oranye,
merupakan hasil dari uji signifikan pengaruh simultan atau uji F, di mana p-value F statistik sebesar 0,016888. Karena p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, seluruh variabel independen, baik itu beban cukai dan debt to asset ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPM atau variabel Y. Untuk uji koefisiensi determinasi atau R square sebesar 0,077218, di mana tertera pada kotak warna pink. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel independen yakni beban cukai X1 dan debt to asset ratio X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada NPM sebesar 7,72%. Sementara sisanya sebesar 92,28% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Kesimpulannya adalah eh, berikut. H1, beban cukai secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPM. Hipotesanya adalah seperti pada kotak tersebut. Eh, se- Hasilnya adalah eh, H1 diterima karena p-value sebesar 0,0130, di mana lebih kecil dari 0,05. Beban cukai atau X1 secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPM. Hal ini menegaskan bahwa kenaikan tarif cukai sebagai komponen biaya utama secara efektif menekan profitabilitas bersih perusahaan rokok selama periode amatan. Lalu untuk hipotesa kedua, debt to asset ratio secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap eh, NPM. Variabel debt to asset ratio memiliki nilai p-value sebesar 0,2987. Karena nilai p-value tersebut lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 hipotesa 2 ditolak. Secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap debt to asset ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap net profit margin. Perusahaan rokok yang mendapat dampak positif dari penggunaan utang sebagai leverage diimbangi dampak negatif dari kenaikan beban cukai, sehingga perusahaan tidak cukup kuat untuk memengaruhi profitabilitas secara statistik, menunjukkan bahwa faktor lain seperti efisiensi operasional lebih dominan. Lalu untuk hipotesa ketiga adalah beban cukai dan DAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPM. Nilai probabilitas adalah sebesar 0,016888. Karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa, yaitu 0,05, maka H0 diterima. Secara simultan, beban cukai X1 dan debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap net profit margin. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun pengaruh debt to asset ratio secara parsial tidak terdeteksi, kedua faktor tersebut secara kolektif merupakan prediktor yang penting dalam menjelaskan variasi profitabilitas perusahaan rokok. Berikut adalah saran dari peneliti untuk kedepannya baik untuk peneliti maupun bagi manajemen perusahaan dan investor. Pada penelitian ini, nilai adjusted R square yang relatif rendah, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang secara teoritis dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan rokok, seperti rasio efisiensi operasional, strategi penetapan harga, atau variabel makroekonomi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Yang kedua, temuan temuan tidak signifikannya pengaruh debt to asset ratio membuka peluang riset lanjutan, di mana penelitian di masa depan dapat mengkaji ulang hubungan ini dengan menggunakan proksi profitabilitas yang berbeda, misalnya ROA atau ROE. Yang ketiga, untuk meningkatkan generalisasi hasil, studi komparatif dapat dilakukan dengan masukan sampel dari industri lain yang juga dikenai beban regulasi tinggi, seperti industri minuman beralkohol,
untuk melihat apakah temuan ini bersifat spesifik pada industri rokok atau berlaku lebih luas terhadap pengusaha pabrik barang kena cukai lainnya. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya fokus pada efisiensi operasional untuk mengimbangi tekanan dari beban cukai yang terbukti signifikan menekan laba. Mengingat pengaruh debt to asset ratio tidak signifikan. Keputusan terkait struktur utang sebaiknya tetap mempertimbangkan faktor risiko likuiditas daripada hanya berfokus pada dampaknya terhadap net profit margin. Yang terakhir, bagi investor, temuan ini menekankan bahwa kebijakan tarif cukai pemerintah merupakan faktor risiko utama yang perlu dicermati dalam menganalisis profitabilitas perusahaan rokok. Sementara itu, rasio utang mungkin bukan indikator profitabilitas yang paling utama untuk sektor ini dibandingkan faktor lain seperti efisiensi biaya dan kekuatan merek. Terima kasih. eh, Sekian presentasi dari saya. Mohon izin. Baik, terima kasih Mas Bagas terkait dengan paparan dengan tugas akhirnya. Tadi juga saya udah lihat file yang di-share oleh Mas Bagas terkait dengan cukai rokok ya. Iya, Pak. Secara sekilas gitu, apa sih yang yang menarik dari cukai rokok ini apa, Mas Bagas? Jadi cukai rokok ini, Pak, yang menarik itu dari sisi pemerintahnya sendiri masih lebih mengedepankan penerimaan negara dibandingkan dengan fungsi yang sebenarnya diamanatkan di undang-undang yaitu fungsi mengawasi atau membatasi peredarannya seperti itu. Cuman karena negara kita masih dikategorikan sebagai negara berkembang yang masih awal-awal yang membutuhkan sokongan penerimaan negara yang besar, jadi fungsi penerimaannya atau revenue kolektornya itu lebih diutamakan. Makanya itu dampaknya ke perusahaan rokok yang mana juga di situ kan ada pekerja-pekerja juga Pak yang harus ketika perusahaan rokok bertambah bebannya, beban perusahaannya, otomatis profitnya berkurang dan juga kalau semisal berlebihan nanti akan otomatis mengganggu dari keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri. Ya, itu kan pernyataan atau kebijakan yang dikeluarkan dengan kalau kita tarik ya dengan eh, Menteri Keuangan yang lama ya. Kalau yang baru kan Iya, beda persepsinya ya. Gimana, ada tanggapan nggak terkait dengan Kak. cukai rokok ini kan udah berucap juga beliau. Iya, iya. Kalau yang eh, dari Pak Purbaya sendiri, Pak, mungkin pandangannya berbeda, lebih ke terkait dengan keberlangsungan usahanya. Nah, Hmm, makanya kemarin kan statementnya adalah, eh, mohon maaf agak kasar, tapi gayanya beliau kan emang cowboy seperti itu. Emang ya. memang Firaun setinggi itu kena kena cukainya, kena Hmm. pajaknya gitu. Jadi mungkin ini juga menarik juga Pak untuk kita lihat ke depannya. Otomatis ini juga akan berpengaruh ke perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga. Nanti bagaimana harga sahamnya juga. Pastinya harusnya naik sih Pak. Karena kan beban cukainya itu berpengaruh negatif terhadap net profit Harusnya margin. ya, itu harusnya seperti itu. Kita lihat nanti ya. Karena Mm. memang kalau cukai rokok ini terlalu tinggi, ini kan masih banyak orang yang rokok-rokok ilegal ini ya, mending kita ilegal aja terus gitu. Iya, Ya iya, seperti itu daripada kita harus setor cukai yang memang nggak ada juga penyokong tentang keberlanjutan usaha. Itu. iya. Sedangkan rokok ilegal itu apalagi daerah-daerah tertentu ya khususnya perbatasan gitu itu memang cukup mayoritas lah ini yang banyak banyak gitu rokok-rokok Iya, ilegal gitu. itu pedang bermata dua sih Pak memang untuk kenaikan Hmm. tarif juga itu. Ketika dinaikkan, memang penerimaan bertambah, tapi di satu sisi demand terhadap rokok akan tetap sama Pak. Sedangkan harga naik, jadi orang-orang akan memilih pilihan yang lain. Kalau semisal orang yang berpendidikan mungkin akan menurunkan semisal dari Sampurna turun ke merek yang di bawahnya. Cuman kan kalau semisal orang-orang yang di pedesaan yang cuma ibaratnya kalau orang Jawa penting ngebul ya beli yang 10 ribuan 8 ribuan
yang Atau cukainya, pita ting cukainya tingwe gitu ya, ting dewe. tingwe. Cuman kalau tingwe kan memang itu, Pak. Sebenarnya kalau tingwe itu tisnya ada cukainya juga sebenarnya. Ada karena kan Ada tembakaunya yang dilihat. tembakau ya, tembakau irisnya itu Tuh. ada cukainya juga. Oke, good. Karena memang saya penasaran juga terkait pernyataan yang baru ini. Karena kalau kalau tujuannya cukai itu menekan agar konsumsi rokok itu menurun, saya rasa nggak semudah itu ya menyadarkan orang gitu. Kalau saya sendiri terus terang tidak Iya, iya, tidak iya. tidak ngerokok gitu. Jadi Iya, iya. jadi bagi yang pencinta rokok, masyarakat menurut saya nggak semudah itulah mau dikasih harga Iya. berapapun gitu dia pasti Iya, mencarikan iya. solusi gitu kan, Iya. Ya, cari solusi untuk solusi. mendapatkan itu, entah itu dia Mm-mm. menilai menurunkan eh, jenis rokoknya yang lebih murah Mm-mm. dan lain sebagainya, dan Mm-mm. kenyataannya juga industri itu menyediakan juga opsi itu. Ih. Selain ada rokok yang mahal ternyata ada juga rokok Iya. yang murah gitu, Iya, iya. dan itu masuk juga ke minimarket kan, yang katakanlah ke minimarket yang ada di pinggir jalan ada juga rokok murah-murah gitu, yang Bahkan di entah. Shopee juga ada, Pak. Nah, itu bahkan ya Iya, di entah dari Shopee juga ada. itu terdata atau enggak gitu. Ya itu masih Iya, jadi iya. misteri juga ya. So itu bagus sih sebenarnya Iya. terkait dengan topik itu. Tapi eh, apa yang disampaikan oleh Mas Bagas, benar ya Bagas ya? Salah, tadi ketukar saya. Ya, Ya, terkait betul, dengan Pak. cukai rokok ini, mudah-mudahan sih bisa jadi kajian. Walaupun kalau saya lihat hasil uji statistiknya, pengaruhnya cukup kecil gitu. Termasuk dari uji R square-nya itu cuman Iya, 7% ya. Berapa tadi saya tujuh lihat? persen, Pak. Iya, tujuh Nah, persen. 7%. Iya, 7%. Artinya kan masih banyak faktor lainnya yang lebih besar yang harusnya bisa diangkat Iya, sebagai topik iya. penelitian. Gitu, karena pengaruhnya 7%. Mm-mm. Masih jauh dari angka 50 seperti itu ya. Oke, Iya. kemudian terkait dengan apa? Populasi atau sampel ya. Sampel yang kamu gunakan, kamu Iya. pakai observasi ya? Saya mengumpulkan laporan keuangan, Pak, dari Oh, Bursa Efek pakai laporan Indonesia. keuangan. Oke, ada berapa perusahaan yang kamu data? Dari 5 perusahaan yang pernah melantai di Bursa Efek, ada satu yang Hmm. delisting. Hmm. Jadinya cuma ada 4, Pak, perusahaannya. Hmm. Eh, s- Kemudian, setiap setiap tahun kan ada 4 laporan keuangan tribulanan. oke. Eh, Jadi kamu bagi 4 kali berapa ya, tahun? 5 tahun kan Bagi kali 20, 5 tahun. 20 dikalikan 4 perusahaan 80. Ada 80 Oke. laporan keuangan yang saya olah, saya tabulasi datanya. Tapi benar benar adanya bahwa 80 itu berdasarkan laporan keuangan triwulanan, benar ya? Betul, Pak. Atau kamu memecah sendiri gitu. Ada perusahaan sebenarnya Oh, dia enggak, Pak, hanya enggak. melakukan tahunan gitu. Kamu pecah sendiri gitu. Enggak ya kan? Oh, enggak. Nanti kalau semisal Oke. Bapak membutuhkan data laporan keuangannya, nanti bisa saya Hmm. kirimkan. Oke, sip. Oke. Berarti aman ya secara data dan juga uji statistik, dan tadi yang 7% itu, nah kan masih ada sekitar 92% nih ya. Nanti 92%. dilanjutkan, dilanjutkan sebagai Ya. saran. Biar Oh peneliti iya, yang akan datang tentu mengambil variabel yang 92% tersebut, ya, ya. dicantumkan di saran. Sudah Oke, saya cantumkan di saran, Pak. sip. Nanti mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan. Kalau secara keseluruhan sih tugas akhirnya Mas Bagas sudah oke. Nanti mudah-mudahan Baik, Bu Pak. Nur bisa memberikan penilaian melalui file yang sudah Mas Bagas share ya. Baik, Pak. Oke. Kalau dari saya rasa cukup. Terima kasih Mas Bagas. Mudah-mudahan Terima hasilnya sesuai kasih, dengan Pak harapan. Abdul. Untuk Amin, amin, hasilnya amin. tunggu tunggu pengumuman ya di grup. Nanti akan gabung lagi di Zoom. Oh, baik, Pak. Oke. Oke, Baik, terima Pak. kasih Mas Bagas. Silakan Terima eh, kasih. tunggu dulu ya. Makasih. Oh, iya, Selamat siang. selamat siang. Saya izin live ya, Pak ya. Oke, silakan.